dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya, meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega Ngasem, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi,
menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya, dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup berserah padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GBT Kristus Alfa Omega ngesel, bersatu bersama bergandengan tangan, mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh hidup besar padanya,
bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat. Tuhan dimuliakan dengan langkah tegap, penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Kembali kita bersyukur sebab Tuhan boleh memberikan anugerah-Nya sehingga setiap kita boleh bersama-sama bersekutu dalam menara doa sekalipun dalam keterbatasan kita. Mari saat ini kita siapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan. Kita membawa setiap hati kita, tubuh, jiwa, pikiran kita. Kita mau berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih anugerah-Mu dalam setiap hidup kami, untuk setiap perkenanan, penyertaan, bahkan perlindungan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sungguh kami bersyukur ya Bapa. Saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu untuk boleh datang di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni setiap kami untuk dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Pikiran, perkataan, bahkan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu, sungguh kami minta ampun Tuhan. Kami tahu Tuhan kami datang untuk menyembah Allah yang kudus, dan kiranya kekudusan-Mu yang melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan untuk fokus memandang hanya kepada-Mu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami Tuhan itu boleh berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kasih Tuhan, Mazmur 63 ayat 1-5 firman Tuhan berkata, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatan-Mu dan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dalam setiap apapun kondisi kita saat ini, biar itu tidak menghalangi setiap kita untuk membawa pujian sembah syukur kita. Mari kita bawa pujian sembah syukur kita yang terbaik bagi Tuhan Allah kita yang teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Sebab Dialah Tuhan satu-satunya, Juru Selamat kita yang hidup, Bapa yang kekal, yang teramat mengasihi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya Engkau, Juru Selamatku.
yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkaulah juru selamat kami, Tuhan. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia padaku. Yang kami pegang hanyalah janji-Mu, Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Kami sembah Engkau, Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Engkau, Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Kaulah Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
sembah Engkau Tuhan kami, ku sembah Kau Allahku. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang kepada Engkau. Kami selalu pegang janji-Mu dan kami percaya bahwa janji-Mu selalu ya dan amin. Kami yakin Engkau peduli atas kehidupan kami. Biarlah pada malam ini kami boleh tetap memandang kepada Engkau. Bukan kepada yang lain yang membuat kami takut, kami cemas. Tapi kepada Engkau, Allah yang kami kenal sebagai Allah Juru Selamat kami. Yang sanggup memberikan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih buat pujian yang sudah kami persembahkan. Ini waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap hati kami, agar kami tetap memiliki kerinduan untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami, dan urapan-Mu turun atas kami sekalian. Kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dalam perjalanan hidup ini memang kita tidak luput dengan namanya pergumulan hidup. Tapi nyanyian tadi mengajak kepada kita untuk memegang janji Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia Allah yang peduli, yang memperhatikan setiap kita. Puji Tuhan. Tema kita dalam doa malam hari ini adalah fokus kepada Tuhan, bukan COVID. Ya memang seharusnya kita memiliki sikap tetap fokus ya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, 1 tahun lebih kita berkutat dengan pergumulan masalah penyebaran virus yang belum berhenti bahkan semakin menggila. Dan bisa bikin hati kita cemas, takut, kecewa, sedih. Pemerintah sudah berusaha untuk mengatasi dengan berbagai macam cara dan strategi. Ya, memang patut kita syukuri meski belum tuntas penanganannya dan tentu membutuhkan tanggapan atau respon kita sebagai masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Digulir dengan 5M, kita diminta patuh, ya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas kegiatan. Saudara, tetapi satu hal yang sering kali kita abaikan,
Kita terlalu fokus kepada COVID yang sedang kita gumuli. Hari-hari kita dalam media sosial yang diberitakan COVID. Kita memang tidak boleh mengabaikan ini. Tetapi saya melihat tidak ada keseimbangan di balik informasi tentang COVID, tetapi ajakan untuk mendekat kepada Allah sangat-sangat kurang. Karena itu saudara yang saya kasih, kita mau belajar hari ini. Biarlah sepenuhnya kita menaruh fokus hanya kepada Allah. Nah saudara, saat ini kita belajar dari firman Tuhan sebuah ajakan untuk mendorong kita, mengalihkan perhatian kita dari COVID kepada Tuhan. Saudara, ya tanpa firman Tuhan kita pasti akan lemah. Pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita pasti terganggu. Di sana sini bahkan hari-hari barusan saya dapat kabar teman saya positif, istrinya positif, anaknya positif. Itu yang kita dengar. Dan ini bisa mengganggu pikiran kita. Setiap hari kita belajar bahwa firman Tuhan seharusnya memotivasi kita, mendorong kita untuk mengalihkan perhatian kita dari COVID kepada Tuhan, Sang Khalik, penguasa alam semesta ini. Ini yang harus kita lakukan. Nah saudara, mari kita akan perhatikan Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian satu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut di dalam tulangku, lawanku mencela aku sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada penafsir yang berpendapat bahwa Mazmur 42 yang sudah kita baca ini ditulis oleh seorang Israel yang disebut dengan Bani Korah yang sedang mengalami pembuangan di negeri Babilonia. Dia harus hidup di negeri asing yang menyembah berhala. Nah, sementara itu ia sendiri tidak dapat beribadah kepada Tuhannya dengan cara yang biasa, yang rutin, yang dia lakukan. Mungkin sekali situasi itu bertambah berat karena orang-orang Babel
memperlakukan orang-orang Israel seakan-akan Allah orang Israel tidak mampu menolong mereka. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, namun demikian pemazmur tidak tinggal, bahkan tenggelam dalam keadaan tertekan itu. Lalu ia bangkit dari situasi itu, ia menasehati jiwanya sendiri. Ini luar biasa. Dia menasehati jiwanya sendiri untuk keluar dari depresi, tekanan, ya, pengaruh himpitan secara emosional. Apa yang dapat menolong pemazmur keluar dari perasaan-perasaan yang menekannya? Saudara, kita dapat melihat bagaimana pertanyaan dan pernyataan pemazmur di sini, saudara. Dikatakan dalam ayat 3, bilakah aku boleh datang ke melihat Allah? Dalam ayat 10, mengapa Allah melupakan aku? Ini sebuah pernyataan yang menarik. Ya, yang mulai ada kesan meragukan. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Mengapa Allah melupakan aku? Bahkan dia bertanya kepada dirinya, mengapa jiwaku tertekan? Mengapa jiwaku gelisah dalam ayat 6 dan 12? Mengapa hidup berkabung dalam ayat 6? Saudara, semua pertanyaan itu tanpa jawaban. Dia bertanya namun tidak ada jawaban. Itu sebabnya muncul beragam-ragam perasaan dalam pikiran dan perasaan batinnya. Dalam ayat 2 kita melihat bagaimana kerinduan akan Allah. Ini sesuatu yang positif. Walaupun tidak mendapatkan jawaban, ada kerinduan ya akan Allah yang sangat dalam muncul dari hatinya. Tetapi ada perasaan gundah gulana dalam ayat 5. Ada perasaan tertekan dalam ayat 7. Ada perasaan berkabung. Dan kita melihat Allah senyap. Nah, kita bisa membayangkan, saudara, kalau situasi batin kita seperti ini, bisa jadi kita akan putus asa. Kita akan menghabisi hidup kita mungkin dengan cara-cara, dengan jalan pintas yang tidak benar. Tapi kita belajar, saudaraku, ketika perasaan kita tertekan, ya, karena situasi yang sedang kita hadapi akibat penyebaran COVID yang begitu banyak mendatangkan korban. Kita akan belajar bersama bagaimana bersikap sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan penuh damai sejahtera. Meskipun sana sini kita mendengarkan bagaimana berita negatif yang membuat kita cemas. Tapi kita tetap happy, kita tetap bahagia sehingga ada imun yang kuat dari tubuh ini. Karena Amsal berkata hati yang gembira adalah obat. Begitu banyak akhir ini kita melihat orang yang selalu gelisah dan gelisah mulai mempertanyakan kehadiran Allah, mempertanyakan keadilan Allah, mempertanyakan kebaikan Allah. Saudara, ketika perasaan takut, kecemasan, kekecewaan, kemarahan dan lain sebagainya itu ingin menguasai pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Saudara, sebuah ajakan, alihkanlah perhatian kita itu kepada Allah. Nah, saudara, kita bisa melihat dari pengalaman pemazmur yang membuat dia mampu untuk melakukannya. Sikap yang bagaimana, saudaraku? Pertama kita melihat, saudaraku, merindukan kehadiran Allah. Yang kedua, mengenal kebesaran Allah. Yang ketiga, percaya akan kasih setia Allah. Nah, kita lihat yang pertama, saudaraku, merindukan kehadiran Tuhan. Saya baca ulang ayat 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara,
Pemazmur mencoba mengingat kembali antusiasme, semangat ibadahnya pada masa lampau. Saudara, bagaimana dulu dia begitu bersemangat, antusias dalam menyembah Allah. Itu diungkapkan dalam ayat kelima. Hubungannya dengan Allah begitu dekat, begitu intim. Maka hal inilah yang mendorong si pemazmur untuk berpengharapan, menaruh pengharapannya akan mengalami lagi saat-saat yang indah bersekutu dengan Allah. Saudara, pernahkah saudara merasakan kegalauan, rasa rindu yang tak terbendung ketika terpisah dari orang-orang yang saudara cintai? Hasrat seperti itulah yang dirasakan oleh pemazmur. Bagaimana saudara? Dalam kondisi COVID yang begitu menekan jiwa kita, akankah kita mendekat kepada Allah atau menjauh dari Allah? Begitu banyak orang mulai mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Tapi marilah kita belajar, sebagaimana seseorang yang merindukan yang dicintainya, biar kita belajar merindukan kehadiran Allah. Saudara, pemazmur merasa kesepian yang mendalam. Dia begitu rindu akan Tuhan, tetapi Tuhan serasa begitu jauh, sehingga dia merasa haus akan Tuhan, seperti rusa yang mendapati sungai yang kering. Ia rindu beribadah kepada Tuhan, namun dia tidak memiliki kesempatan, peluang untuk itu. Dianalogikan seperti seekor rusa yang merindukan air. Rusa kalau membutuhkan air, dia bisa berlari dengan kecepatan 120 km per jam. Begitu hasrat yang kuat. Adakah hasrat itu menggebu-gebu dalam hati kita untuk berdoa? Ya, untuk mencari wajah Allah. Kerinduan yang dalam inilah yang perlu ada dalam diri kita. Saudara, dalam ketersembunyian Allah, si pemazmur justru menyadari relasinya dengan Allah bersifat pribadi. Pemazmur menyaksikan Allah sebagai Allahku, dikatakan dalam ayat yang ketiga. Saudara, ia menyapa Allah bukan sebagai Allah kami atau Allah mereka, melainkan Allahku. Ini sesuatu yang menarik. Dia memposisikan Allah sebagai Allah pribadinya. Apa artinya? Tali relasi pribadi inilah yang menuntun pemazmur melewati gelapnya kesenyapan Allah. Wow, kalau kita menempatkan Allah kita itu sebagai Allah pribadi kita. Meskipun kita belum mendapatkan jawaban, ada kerinduan dalam hati ini untuk mencari dan dekat, intim dan akrab dengan Allah. Puji Tuhan, saudara yang saya kasih, melalui pengalaman rohani ini, pemazmur menyingkapkan bahwa kegelapan rohani yang paling gelap sekalipun tidak dapat memisahkannya dengan Allah. Situasi, kondisi tidak memberikan pengaruh. Justru semakin dia bergairah. Dan ini akan menolong kita, saudaraku, dalam situasi yang menghimpit perasaan kita, bahkan pikiran kita, kehendak kita, sehingga kita tidak bisa berbuat sesuatu. Tapi justru yang dilakukan pemazmur harus dilakukan oleh kita, saudara. Mendorong kita di dalam kesenyapan, ya, ketersembunyian Allah sepertinya tidak nampak. Justru kita lari, haus, dan dekat dengan Dia. Dan ini sangat ditentukan dari tali relasi pribadi kita. Bila Allah mengizinkan pemazmur berjalan
di dalam kegelapan. Itu karena Allah ingin membawanya kepada dimensi pengenalan yang lebih tinggi akan Allah. Kita tidak akan mungkin bisa mengenal Allah lebih dalam lagi kalau kita tidak dekat dengan Dia. Justru masalah COVID ini akan membawa kita lebih intim, lebih dekat, lebih akrab. Dan keintiman inilah yang akan membuat kita semakin mengenal Dia. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur, ya Allahku. Saudaraku, yang pertama, milikilah kerinduan akan Allah. Yang kedua, saudaraku, mengenal kebesaran Allah. Saudara, dalam ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan, jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung-gulung melingkupi aku. Saudara, pemazmur mengingat-ingat kembali kebesaran Allah dalam alam yang sudah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Baik perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Kita melihat tadi diungkapkan dari sungai Yordan, mereka menyeberang masuk ke tanah Kanaan. Itu pengalaman luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana menjelaskan kesenyapan dan ketersembunyian Allah? Allah sembunyi karena dosa umatnya. Itulah ekspresi kemarahannya. Lalu mengapa Allah menyembunyikan dirinya terhadap pemazmur? Saudara, ini sesuatu yang coba kita pikirkan bersama-sama. Mengapa Allah biarkan pemazmur tertekan? Gambaran ini menggambarkan bagaimana kondisi kita. Bagaikan batu besar yang menindih kita sehingga kita tidak bisa bergerak. Kita belajar konsep ini yang kita kenal dengan teologi salib. Saudara yang saya kasih, teologi salib bisa menjelaskannya melalui pengajaran bahwa, perhatikan, kenyataan yang nampak bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Perhatikan, kenyataan yang tampak bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Artinya apa, saudara? Salib Kristus terlihat bagi dunia sebagai kekalahan. Sebenarnya justru salib adalah kemenangan Yesus atas maut. Saudara, kemenangan Yesus atas maut terbungkus di dalam kematiannya. Kemuliaan Kristus dibalut oleh keinginan salib. Jika Allah tampaknya sembunyi, sebenarnya itu untuk kebaikan pemazmur. Demikian juga untuk kita, saudara. Kadang-kadang terkesan Allah itu bersembunyi, tidak berbuat apa-apa kepada kita. Ya, tapi ingat, kalau kita punya pemikiran kembali ke masa lalu, apa yang sudah Tuhan lakukan, kita manusia berdosa, lebih pantas dihukum, namun Tuhan angkat kita sebagai anaknya. Dan banyak hal-hal sebagaimana pengalaman orang Israel, Tuhan pimpin bagaimana kebesaran Allah atas alam semesta. Allah melakukan banyak mujizat. Ada banyak hal yang pernah Tuhan lakukan kepada kita. Tapi sering kali kita bayang-bayang maut. Dalam pikiran kita, perasaan kita melihat berguguran begitu banyak korban akibat COVID. Tapi kita lupa bahwa Allah juga banyak melakukan mujizat di masa yang lalu. Mari saudaraku kita belajar. Sebagaimana tadi diungkapkan teologi salib dalam pengajarannya, kenyataan yang nampak bukanlah kenyataan yang sesungguhnya. Seringkali kita dibawa ke dalam situasi pandangan seolah-olah Allah itu senyap, sepi, sembunyi. Sebenarnya itu adalah untuk kebaikan kita. Ingat Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu sebuah ajakan bagi kita yang kedua. Ingatlah bagaimana kehebatan Allah. Ya, jangan melihat masalahnya. Lihat Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Allah yang maha hebat.
Allah yang tidak pernah kewalahan, tidak pernah lelah. Dan dia sanggup melakukan segala hal yang kita anggap mustahil, itu menjadi mungkin bagi Allah. Puji Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, percaya akan kasih setia Allah. Puji Tuhan. Saudara yang kasih, kita lihat dalam ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Saudara, ingatan akan masa lalu membuat kita melihat kembali bagaimana besarnya kasih setia Allah dan nikmatnya kita mengikut Tuhan. Yang kalau kita lihat di depan kita COVID, kita menjadi takut. Coba menengok ke belakang bagaimana besar kasihnya Tuhan. Kita bisa menikmati bagaimana nikmatnya kita mengikut Tuhan. Pemazmur mengingat-ingat kasih setia Tuhan yang sudah pernah dinyatakan dalam kehidupannya. Sehingga dia bisa menaikkan nyanyian dan doa ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang bisa kita lakukan. Kalau kita melihat kembali kebaikan Allah, kesetiaan Allah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menaikkan ucapan syukur. Tapi kalau kita lihat masalah, kita lihat COVID, kita akan mengeluarkan kata-kata sungut, kemarahan, kejengkelan. Saudara, pemazmur meyakini Allah tetap setia dan tetap satu-satunya yang memberikan perlindungan. Oleh karena itu, ia sekali lagi menguatkan jiwanya dan kembali menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saudara, pemazmur tetap meyakini kasih setia Tuhan. Oleh karena itu, ia menegur dirinya sendiri. Ia membangunkan kembali pengharapan dalam batinnya. Itu diungkapkan dalam ayat 6 dan 12. Saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dengarkan, karena dia Allah yang penuh dengan kesetiaan. Kasih setianya. Betapapun situasi sekeliling kita sepertinya tidak berpengharapan, saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Katakanlah kepada jiwa kita, mengapa kita tertekan? Berharaplah kepada Tuhan dan bersyukur lagi untuk kasih setia Tuhan yang sudah diberikan pada saudara dan saya. Saudara, ini hal yang saya ingin bagikan pada saudara. Ya, tekanan batin dan rindu akan Allah sering berkaitan erat. Kadang-kadang kita tertekan. Nah, tertekan itulah yang mendorong kita untuk mencari Allah. Mencari wajahnya. Dalam pemeliharaan Allah, tekanan hidup yang kita hadapi bisa merupakan alat Tuhan untuk membangkitkan kerinduan yang dalam akan Tuhan sendiri. Jadi masalah yang kita hadapi bisa menjadi alat Tuhan. Masalah itu menjadi alat Tuhan untuk membuat kita mencari Tuhan. Justru COVID yang sedang kita hadapi saat ini seharusnya mendorong kita untuk berdoa. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk menyalahkan keadaan. Carilah wajah Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya orang yang rindu mengenal Allah lebih dalam pun bisa mengalami tekanan batin yang hebat. Meski tekanan yang dihadapi pemazmur bermula dari ejekan orang-orang yang tidak senang dengan dia dalam ayat 4 dan 11. Tidak mustahil dua hal tadi dialami juga. Di tengah derita yang membuatnya mengalami malam-malam penuh isak sendu itulah sang pemazmur beroleh berkat rasa rindu akan Allah di lubuk hatinya. Saudara, akhirnya kita belajar di sini. Kristus adalah jawaban bagi kebutuhan terdalam hati manusia akan Allah. Tidak ada yang lain yang bisa memuaskan hati kita. Hanya Tuhan Yesus. Saudaraku, hanya Tuhan. Karena itu, alihkan perhatian saudara dari kondisi yang sedang kita hadapi kepada Tuhan. Rindukanlah
kehadirannya, ingatlah kebesarannya, dan ingatlah kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Teguhkan setiap hati kami, agar kami tidak selalu mengeluh, bahkan menghindari Engkau. Beri pada kami semangat kembali untuk mencari wajah-Mu, sehingga kami boleh mengenal Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang setia, sehingga kerinduan ini terus menggebu-gebu, sehingga kami tetap menaruh pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang luar biasa, yang boleh mendorong setiap kami untuk mencari wajah Tuhan. Bapa, kesempatan ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan, apa yang diupayakan oleh pemerintahan kami dalam mengatasi COVID, Tuhan ikut campur berkarya. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, biar hikmat Allah menyertai beliau bersama dengan pemimpin-pemimpin dari pusat sampai ke daerah. Tuhan sertai dengan hikmat dari Allah. Berkati gugus tugas yang mengatasi bencana penyebaran COVID ini. Berkati juga para tenaga kesehatan yang ambil bagian untuk memulihkan yang sedang menderita. Tuhan ikut campur berkarya. Kami serahkan beberapa kekasih kami yang sedang bergumul untuk kesehatan akibat COVID. Kami serahkan Bapak Frederick, Ibu Frederick dan kedua anaknya Jeremy dan Jonathan. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Kami serahkan Ibu Ira, kami serahkan juga Ibu Stanley, kami serahkan Bapak Ibu Pendeta Sumbut dengan putrinya Esi, kami serahkan Bapak Pendeta Agus Santoso dengan istrinya, kami serahkan Bapak Pendeta Leonardus yang juga sedang bergumul COVID, kami serahkan Bapak Pendeta dengan istrinya Boy yang ada Jakarta yang sedang mengalami COVID bersama anaknya Billy, beberapa teman kami yang sedang bergumul untuk penyakit COVID akibat virus COVID. Engkau jamah, kuatkan hati mereka agar mereka tetap memandang Engkau, jamah dan pulihkan di dalam nama-Mu Yesus. Kami serahkan kesehatan Ibu Latifah, kami serahkan kesehatan Pak Leno, seluruh jemaat-Mu yang terganggu kesehatannya, Tuhan ambil bagian dan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan seluruh jemaat kami yang begitu setia, berkati setiap mereka, apapun pergumulan mereka, baik masalah keuangan, masalah pekerjaan, kehidupan kesehatan mereka, kehidupan keluarga mereka, pendidikan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, banyak hal yang tidak sempat kami panjatkan, biar Engkau sempurnakan doa kami ini, dan kami alaskan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Bapa, kami menyelesaikan acara doa malam ini dalam menara doa ini Tuhan. Kami akan istirahat, menikmati tidur kami, dan turunkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kami dari malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dengan satu tujuan dan satu langkah, menjunjung panggilan Allah dan kasih-Nya. Dengan doa dan karya meski ada tantangan, jadi gereja misioner itu visi kami. Dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup berserah padanya. Bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh, bersatu teguh, terpujilah Tuhan. GPT Kristus Alfa Omega ngasih, bersatu bersama bergandengan tangan,
mewujudkan visi melalui misi, menjangkau dan memuridkan dan juga mengutus dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Bersekutu dalam ibadah dan pengajaran, bertumbuh dalam kualitas dan kuantitas, berbagi dalam kasih persaudaraan. Itulah filosofi pelayanan kami, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpujilah Tuhan. Beranda artinya bertumbuh bersama Anda, kelompokan kecil yang penuh semangat, saling berbagi hidup, mengalami kuasa-Nya, rindu menjadi berkat Tuhan dimuliakan, dengan langkah tegap penuh dedikasi, iman yang teguh, hidup besar padanya, bimbingan Roh Kudus dan tuntunan firman-Nya, berbaris utuh bersatu teguh, terpuji